Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyyil karim zainil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi tahirin tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ahibail kiram wal muhtaram, yang sama kita hormati, kita muliakan, kita cintai dan kita ta'zimi segenap para alimil ulama, para tuan-tuan guru, segenap pengurus Masjid Jami Ar-Rahman, begitu pula yang saya hormati, yang saya muliakan dan yang saya cintai segenap kaum bapak dan kaum ibu, remaja putra, remaja putri, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, mari sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang tentunya telah banyak memberikan nikmat kepada kita semua. Di antaranya nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, dan ada nikmat yang sangat besar yang Allah karuniakan kepada kita yang tidak semua manusia dapat merasakannya, yaitu nikmatul iman dan nikmatul Islam. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk manusia sempurna, seorang nabi dan rasul yang sangat istimewa, yang kita semua menunggu syafaatnya, yaitu nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan hingga kita semua selaku umatnya, dan semoga kelak kita akan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau, dan pada akhirnya mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai penghuni surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, seyogianya yang hadir mengisi kajian rutin setiap malam Sabtu pada kesempatan ini, yaitu Al-Mukarram Al-Habib Muhammad bin Hussein Al-Attas selaku Ketua Umum Front Persaudaraan Islam, menantu dari Habib Rizik Syihab. Karena ada satu hal, jadi beliau meminta kepada Al-Fakir selaku wakilnya di organisasi untuk bisa hadir ke masjid yang mulia ini. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini dengan izin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa berjumpa, berkumpul. Mudah-mudahan ini bisa menjadi wasilah atau penyebab turunnya rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, tadi saya mengikuti walaupun sedikit dari saung, yaitu tahlil. Saya nyampe lagi baca tahlilan maksudnya. Kita kirim doa untuk orang-orang atau mereka-mereka yang telah mendahului kita. Dan ini sangat penting. Saya pada kesempatan ini ingin membahas
7 perpindahan. Ini angka 7 memang angka keramat. Surat Al-Fatihah jumlahnya ada berapa ayat? 7. Kalau tawaf berapa kali muter? 7. Sa'i berapa kali balik? 7. Langit berapa lapis? 7. Bumi berapa lapis? Zaman dulu orang bilang pengen buang sial kudu mandi di berapa sumur? 7. Ronaldo nomor berapa? 7. Sakit kepala bintang 7. Jadi emang 7 nih Masya Allah angka keramat ini. Ya presiden. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, ada 7 perpindahan yang pasti itu akan dilalui oleh manusia. Perpindahan yang pertama minal adam ilal wujud. Makhluk ini awalnya nggak ada, termasuk manusia. Al-adam abil ain, nggak ada. Kita semua ini asalnya nggak ada, lalu kemudian jadi ada. Itu perpindahan pertama, nggak ada jadi ada. Siapa yang mengadakan kita? Siapa yang mengadakan makhluk alam semesta ini? Tidak lain tidak bukan Allah, zat yang maha ada. Jawab yang kompak, yakin nggak Allah itu ada? Percaya? Walaupun kita nggak bisa lihat zat beliau, yakin adanya Allah? Takbir. Sallu ala nabi. Yu'minuna bil ghaib. Wajib kita beriman kepada yang gaib. Salah satu yang wajib diimani dalam kegaibannya yaitu zat Allah subhanahu wa ta'ala. Asalnya kita nih nggak ada jadi ada, Bapak Ibu. Yang mengadakan kita semua ini adalah Allah, zat yang maha wujud, Allah zat yang maha ada. Permulaan manusia itu hanya satu-satunya manusia yang Allah ciptakan dari tanah, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Cuman beliau yang Allah bentuk langsung bahannya dari tanah, yang kemudian nanti dimasukkan ruh, yang kemudian akhirnya beliau hidup. Siti Hawa istrinya enggak dari tanah, tapi dari tulang rusuk. Kita ini selaku keturunannya bukan dari tanah, bukan dari tulang rusuk. Mimma indafiqi yakhruju min baini sulbi wat tarib. Jadi ada yang dari tanah, ada yang dari tulang rusuk, ada yang asalnya itu dari air. Ada yang bilang, dan emang di Al-Quran mimma in mahin, air yang hina. Kok begitu Ustadz? Cikal bakal manusia tuh airnya kok disebut mahin? Ya coba aja ente kilo bareng sama telur bebek, kira-kira yang mana tuh yang laku? Tuh. Jadi sama bahan telur bebek aja, bahannya bebek masih lakuan bahannya bebek. Dari nggak ada jadi ada. Dulu Allah subhanahu wa ta'ala telah menyiapkan, yaitu arwah, yaitu ruh-ruh. Untuk apa ini ruh-ruh yang nantinya akan dimasukkan ke dalam jasadnya Bani Adam? Sebelum ruh-ruh ini nanti pada akhirnya dimasukkan ke dalam jasad manusia, jasad Bani Adam, seluruh ruh umat manusia ini pernah diinterview oleh Allah. Jadi nggak langsung dimasukin dulu, ditanya dulu sama Allah, ditahqiq dulu sama Allah. Sama seperti halnya akal dan nafsu, nanti mau dimasukin ke jasad kita juga diinterview dulu. Cuman kali ini kita bahas ruh. Ditanya oleh Allah, alastu bi rabbikum,
Seluruh ruh umat manusia tanpa terkecuali pernah ditanya oleh Allah tentang keesaan Allah, tentang ketauhidan Allah, tentang ketuhanan Allah. Bukankah aku ini Tuhan kalian? Wa qalu, lalu seluruh ruh manusia menjawab kompak, serempak, tanpa terkecuali. Mereka menjawab, bala syahidna, ya kami telah bersaksi bahwasannya engkau adalah Tuhan kami. Walhasil seluruh ruh umat manusia tidak ada yang ingkar atas ketuhanan Allah, tidak ada yang mengingkari la ilaha illallah. Semua mengucapkan la ilaha illallah. Ini ditanya semua ruh manusia, jawabannya kompak serempak, jawabnya la ilaha illallah, bahwasannya Allah adalah sebagai Tuhan. Perpindahan pertama, dari nggak ada jadi ada. Sebelum kita muncul, diinterview dulu itu ruh. Kita ditanya tentang ketuhanan Allah dan sepakat ruh itu bertauhid. Tidak ada ruh yang ingkar, semuanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Setelah perpindahan pertama ini terwujud terjadi ibadallah, lalu kemudian singkat aja perpindahan kedua. Nabi Adam punya keturunan, semua yang ada saat ini di muka bumi adalah Bani Adam, keturunan Nabi Adam alaihissalam. Itu ruh-ruh yang pernah Allah tanya itu kemana pindahnya? Sebelum masuk ke dalam rahim sang ibu kita, itu ruh transit dulu ke punggung-punggung sang bapak. Rahim kosong, nggak ada ruh di situ, adanya di bapak. Makanya ada istilah bapak itu di dalam rumah tangga sebagai tulang, kurang kompak, tulang punggung, nggak ada tulang dengkul, tulang punggung. Jadi ditransitkan dulu, dititipkan dulu. Dulu ruh konsumsinya apa? La ilaha illallah, itu konsumsi ruh itu. Setelah itu masuk ke dalam punggung sang bapak, perpindahan kedua. Mulai beda konsumsinya, makanannya itu udah beda tuh. Dulu ruh makanannya tauhid la ilaha illallah. Begitu di punggung sang bapak, apa konsumsinya? Apa makanan ruh? Nafas. Setiap bapaknya bernafas, itu ruh menikmati nafas bapaknya. Yang mungkin bapaknya ngerokok samsu, ya begitu dah rasanya. Yang sedih kan kalau yang bapaknya bengek, saudara. Setelah perpindahan yang pertama dari ruh masuk ke punggung sang bapak, lalu perpindahan yang ketiga baru masuk ke rahim sang ibu. Jadi kalau mau hitung-hitungan, maaf ini saya nggak nyinggung siapapun, ini lagi cerita medis. Kalau ada orang rumah tangga kemudian nggak punya keturunan atau belum punya keturunan, itu kan ada sebagian yang menuduh kalau nggak lakinya, bininya yang mandul. Betul apa betul? Bahasanya mandul kalau bahasa kita. Padahal ruh itu nggak dititipin langsung ke rahim, tapi ke punggung. Jadi kalau ada orang hidup berumah tangga sampai wafatnya, si laki-laki ini nggak punya anak, berarti Allah nggak titipin ruh di punggungnya. Jelas apa jelas? Jadi bukan perempuan sebetulnya, jadi laki-laki. Terus gimana Ustadz? Pada waktu nikah sama si A tapi nggak punya anak, bubar, berpisah, nikah lagi sama perempuan B, tadinya A terus B, punya anak. Ini amanah. Berarti Allah nggak mau pindahin ruh si laki-laki tadi ke perempuan A, maunya ke perempuan B. Ini secara medis kalau kita mau hitung bahwa laki-laki itu yang dibekali ruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perpindahan yang ketiga dari punggung sang bapak baru masuk ke rahim sang ibu. 9 bulan 10 hari
ada yang lebih setahun, di antaranya Imam Syafi'i. Apa konsumsinya itu di dalam rahim sang ibu? Karena nanti akhirnya ruh akan dibalut dengan segumpal darah, dibalut dengan segumpal daging, lalu kemudian akan Allah bentuk dengan tulang dan lain sebagainya, terwujudlah menjadi manusia. Apa makanannya? Cilok belum ada, di situ nggak ada cilok, seblak apalagi. Apa konsumsinya ini bayi di dalam perut ibu? Konsumsinya adalah saripati darah haid. Maka ketika wanita hamil, dia tidak mengeluarkan darah haid. Kenapa? Darah haidnya diolah oleh Allah menjadi saripati makanan sang bayi. Jadi orang kalau lagi hamil, perempuan, ibu-ibu nggak keluar darah haid, darah haidnya itu diolah oleh Allah menjadi saripati makanan untuk sang bayi. Begitu pula kalau ada perempuan sudah menepos, udah baki kalau bahasa Betawinya, udah kagak bisa betelor lagi. Yang model begitu tuh nggak keluar darah haid. Allah Maha Adil, perempuan nggak keluar darah haid, nggak bisa hamil. Kenapa? Stok makanan udah habis. Lalu kalau bunting pakai apa makan itu bayi? Jelas apa jelas? Nah, ini saripatinya darah haid itu diolah sama Allah menjadi makanan. Makanya bertahan 9 bulan kagak berontak, saudara. Doh, perpindahan pertama roh, yang kedua dititipin ke punggung sang bapak, yang ketiga masuk ke dalam rahim sang ibu. Ini perpindahan dari 1 sampai 3 semuanya masih sempurna, semuanya masih utuh, dalam keadaan bertauhid, dalam keadaan membawa kalimat la ilaha illallah, belum terkontaminasi dengan apapun, saudara. Bahkan dari perpindahan ketiga masuk ke perpindahan yang keempat, yang sekarang kita alami, masih dikasih kesempatan itu tauhid menempel di dalam jasad kita. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Kenapa? Karena belum mukallaf, belum dibebani urusan akidah, belum dibebani urusan syariah. Andai kata ada sang bayi lahir dari keluarga non muslim lalu kemudian meninggal, maka meninggal dalam keadaan tauhid, meninggal dalam keadaan la ilaha illallah. Ulama berbeda pendapat di bawah baligh, di bawah umur 15 tahun. Kalau bayi udah jelas, ini di bawah 15 tahun nih. Umur tamyiz misalnya, itu bagaimana itu? Umur tamyiz mati, belum balik mati. Ini anak non muslim lahir di keluarga non muslim, apakah tauhidnya masih dipegang sama tuh anak apa enggak? Ulama berpendapat berbeda-beda, tapi yang paling menguat kalau bayi doang, karena kalimatnya kullu maulud, setiap yang dilahirkan masih status bayi. Tapi kalau udah tamyiz, udah kenal orang tua, udah tawadu, tahu warna duit, udah bisa jajan, nah itu udah tamyiz tuh, mana salah mana enggak. Nah, itu ada ulama berpendapat enggak, ini ikut agama orang tuanya. Jadi kesempatan terakhir perpindahan yang keempat ketika dia masih bayi, saudara. Makanya kata Nabi fayuhawidani, itu bisa jadi Nasrani, jadi Yahudi, jadi Majusi, tergantung orang tuanya. Ini ada kebiasaan, saudara. Hidup di lingkungan Nasrani, umumnya jadi Nasrani. Hidup lingkungan Yahudi, umumnya jadi Yahudi. Hidup di lingkungan Majusi, umumnya jadi Majusi. Begitu pula kita. Kita ini nikmat, dapat hadiah dari Allah,
lahir di lingkungan muslim. Alhamdulillah. Gak susah payah nyari kebenaran Islam. Berapa banyak di luar muslim masuk Islam, dapat taufik, dapat hidayah. Syaratnya dia cari dulu, baru Allah kasih dengan susah payah. Kita nggak pernah request, kita nggak pernah pesan. Lahir dari keluarga muslim, begitu lahir diadzanin, begitu lahir langsung dimarhabanin. Bahkan waktu masih di kandungan dibacain surat apa? Surat Yusuf apa surat Al-Baqarah? Surat Yusuf, surat Maryam. Masya Allah. Jawab yang kompak, kita jadi keluarga muslim atau lahir di keluarga muslim. Jawab yang kompak, nikmat atau tidak? Indah atau tidak? Alhamdulillahirabbil alamin. Nih, perpindahan yang keempat Bapak Ibu, ini adalah perpindahan penentuan. Yang tadinya semua ngucapin kalimat la ilaha illallah, di perpindahan keempat berantakan. Ada yang kafir, ada yang mukmin. Betul apa betul? Allah ceritakan dalam Al-Quran awal Al-Baqarah bahwa manusia itu terbelah menjadi dua. Yang pertama mukmin, yang kedua kafir. Udah kafir aja udah, nggak usah digonta-ganti dah. Betul apa betul? Dan kafir itu nggak kasar kok. Kafir itu artinya tertutup dari hidayah. Jangan alergi dengan kalimat kafir, karena ini kalimat datangnya dari siapa? Dari Allah. Kafir tuh bukan buat ngejek, nggak boleh. Kalau buat ngejek, kafir nggak boleh. Ini adalah identitas orang yang tertutup hidayah dari agama yang hak, mereka disebut kafir. Lalu munafik bagaimana? Oh, munafik bukan dari kafir tuh. Munafik tuh lahirnya dari mukmin, dari muslim. Makanya muslim kan terbagi dua, muslim mukminin, muslim musingin, gitu. Betul nggak kira-kira? Lain, ada yang mukminin, ada yang musingin, saudara. Dulu Abdullah bin Ubay, dulu begitu tuh, ngaku mukmin tapi bikin pegel. Nah, ini lahirnya dari mana? Dari muslim, bukan dari kafir justru. Makanya dua kelompok besar aja udah, mukmin, kafir di muka bumi ini. Pecah tuh. Yang awalnya mah satu tadinya itu. Di ruh itu semua sepakat la ilaha illallah. Ajib dunia ini bisa mengubah, saudara. Akidah aja bisa berubah tuh akidah. Dan kita wajib yakin yang akan masuk surga nanti hanya yang beriman. Jelas apa jelas? Makanya ketika ada pihak-pihak yang mendoktrin pluralisme, semua agama sama, Majelis Ulama Indonesia memfatwakan itu isme, pemikiran yang sesat. Bukan berarti kita memusuhi agama lain, enggak. Yang kita terima tuh pluralitas, bahwa agama itu berbeda, tapi kita bisa bersama dalam arti menjalani kehidupan di dunia. Jelas apa jelas? Tapi kalau untuk meyakini, nggak boleh kita maksain orang lain untuk meyakini agama yang lain. Jawab yang kompak, agama yang diterima di sisi Allah agama apa? Yakin? Inna dina indallahil, agama yang diterima sisi Allah adalah agama Islam. Ayat yang lain lebih tegas lagi tuh, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa orang yang memeluk agama selain Islam, ditolak agamanya, tuh kata Allah, dan nanti di akhirat jadi orang yang merugi. Ini keyakinan. Begitu pula agama yang lain. Contoh, saya sebut contoh lah ya. Orang Kristen misalnya, mau dipaksa kayak apa, nggak mungkin mereka meyakini selain Kristen itu benar. Betul apa betul? Dan kita nggak boleh paksa mereka. Ada yang bilang, kalau kita bilang Islam doang yang benar, ini dianggap radikal, dianggap keras. Enggak, ini prinsip dalam berakidah, saudara. Yang nggak boleh itu apa sih? La ikraha fiddin. Yang nggak boleh itu memaksa orang masuk ke dalam agama.
Kita ajak orang lain masuk agama Islam dipaksa, diiming-imingi, dikasih duit, ditipu, dihipnotis. Jelas apa jelas? Apalagi dengan cara buntingisasi, nggak boleh itu. Lakum dinukum. Jawab yang kompak. Kalau ada yang mengajarkan semua agama sama, jawab yang kompak, benar atau salah? Diikutin apa jangan? Kita ini wajib menjaga kerukunan. Lakum dinukum. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Kita menyembah tidak yang mereka sembah. Betul apa betul? Nanti ujungnya lakum dinukum waliyadin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Perpindahan yang keempat inilah yang ingin saya perjelas sedikit lah, nggak banyak. Hati-hati. Yang awalnya la ilaha illallah bisa berubah tuh. Ada yang berubah itu. Yang awalnya megang la ilaha illallah jadi kafir. Na'udzubillah min dalik. Maka di perpindahan yang keempat ini Bapak Ibu yang saya cinta, kuwatul akidah. Yang pertama, kuatkan akidah kita. Jaga kalimat la ilaha illallah. Jawab yang kompak. Kira-kira kalau Islam Bapak Ibu sekalian ditukar sama beras 1 karung, mau apa kagak? Ditukar duit 1 juta, 1 miliar, 1 triliun. Yakin? Sekali Islam tetap takbir. Sallu ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Hai orang-orang yang beriman, jadilah kalian para penolong Allah. Ini jangan dimaknai secara hakiki, maknai secara majazi. Allah nggak butuh pertolongan. Kalau hakiki kan, hai orang yang beriman, jadilah kalian para penolong Allah. Jadi kesannya Allah minta pertolongan. Bukan begitu memaknainya. Ayat ini maksudnya Allah perintahkan kita untuk menolong Allah, yaitu menjaga dan membela agama yang diridhoinya, yaitu agama Islam. Jawab yang kompak. Yang ingin menghancurkan akidah umat Islam dari dulu sampai kiamat, jawab yang kompak. Ada apa banyak? Yang ingin merusak syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad dari awal Nabi diutus sampai kiamat, ada apa banyak? Yang ingin merusak akhlak umat Islam dari zaman Nabi diutus sampai hari kiamat, ada apa banyak? Kunu ansarullah. Jadilah kalian para pembela Allah. Makanya aneh bin ajaib, bukan saya lagi membela organisasi saya, enggak, cuman enggak objektif, enggak fair. Belum ada sejarahnya bahkan berita FPI korupsi 271 triliun, nggak ada itu. Betul apa betul? Nggak ada. FPI ngerampok uang rakyat, uang negara, nggak ada. Andai kata ada yang dirugikan, nah ini, andai kata ada yang dirugikan, sarang jablay, betul nggak? Yang kita hancurin kan sarang maksiat itu, sarang jablay, sarang perjudian. Jawab yang kompak Bapak Ibu, jujur ya, kalau sarang perjudian, sarang kemaksiatan, dulu zaman FPI dobrak-abrik nih, biar nggak nular tuh kemaksiatan di tengah-tengah masyarakat. Jawab yang kompak, bagus atau tidak? Dukung atau tidak? Takbir. Ustadz, tapi kan nggak boleh langsung main pukul, tuh debatnya lama tuh debatnya lama. Kita memang nggak mau pakai cara keras begitu. Kalau dikasih tahu pakai mulut langsung berubah. Betul apa enggak kira-kira? Ibarat kata nih, gampangannya aja dah. Ibarat kata kita mau nangkep ikan nih di baskom. Kira-kira kalau ikannya nurut ditangkep, selesai nggak? Selesai. Ini yang rese kan ikannya betok, saudara. Mubek nggak karu-karuan. Akhirnya kesel, betul nggak? Karena ditangkap nggak bisa-bisa, udah tumpahin sama air-airnya. Wah, Masya Allah, kira-kira maksud nggak nih? Paham nggak maksudnya ini? Coba lihat Bapak Ibu, Front Pembela Islam nggak ada di pengadilan dibubarinnya, langsung diumumin di di satu kementerian.
dikeroyok sama sekian kementerian, saudara. Kita ormas bukan partai. Dan yang selalu kita gelorakan itu apa sih? Dakwah. Apa yang selalu kita gelorakan? Amar ma'ruf. Apa yang selalu kita gelorakan? Nahi munkar. Kalau diperlukan jihad, kalau diperlukan. Karena belum diperlukan, kecuali dulu waktu zaman Poso, zaman Ambon. Karena nggak diperlukan, ya dakwah yang kita jalankan, hizbah yang kita jalankan, saudara. Dan ini perintah Allah. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Allah perintahkan di antara kalian, wahai umat Islam, harus ada yang istiqomah berdakwah, istiqomah menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Bahkan ayat lain lebih ajib lagi, kuntum khaira ummah, kalian ini umat terbaik. Kita dipuji sama Allah, umat terbaik. Jawab yang kompak, indah atau tidak? Ya Allah, nggak ada umat terbaik kecuali umat Islam. Alhamdulillah. Cuma ingin mempertahankan identitas khaira ummah itu nggak gampang. Nggak gampang. Kita kepengen Indonesia ini Islam selamanya. Tapi kalau santai, tenang, nggak ada kegiatan-kegiatan yang untuk membentengi agama, nggak bisa, saudara. Lihat Spanyol, dulu Andalusia, pengarang kitab Alfiyah Ibnu Malik, itu beliau lahirnya di sana, saudara, Al-Andalusi. Sekarang jadi Spanyol. Bagaimana kondisi Spanyol sekarang ini, saudara? Bapak Ibu semua tahu. Dulunya Muslim, mayoritas. Masjid dulu Cordoba, bahasa Arabnya Qurtubi. Sekarang berubah jadi masjid agama lain, jadi tempat ibadah agama lain. Dulunya masjid. Ya walaupun imbang, nantinya Turki misalnya. Dulunya agama lain, lalu sekarang jadi Muslim. Tapi kalau kita lihat dalam kisahnya, karena apa? Karena perjuangan. Begitu pula Indonesia. Andai kata dulu pahlawan-pahlawan kita, ulama-ulama kita menggelorakan risalatul jihad, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari radhiyallahu an, saudara. Andai kata beliau-beliau pangku tangan, diam, tidak menegakkan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, bahkan tidak menggelorakan jihad fisabilillah, bisa jadi Indonesia yang megang negara lain. Betul apa betul? Agamanya juga pasti lain. Betul apa betul? Ya Allah, jawab yang kompak semua yang ada di sini. Berarti menegakkan dakwah penting atau tidak? Amar ma'ruf nahi munkar penting atau tidak? Ada satu hadis Rasulullah menganalogikan pentingnya dakwah amar ma'ruf nahi munkar, Bapak Ibu. Apa kata Nabi? Masalul mu'minin fi tawaddihim. Kata Rasulullah bersabda bahwasannya di muka bumi ini manusia terbagi menjadi dua kelompok. Kata Nabi yang pertama adalah al-qaim ala hududillah, yaitu manusia-manusia yang tetap ingin menegakkan hukum Allah, yaitu orang yang beriman. Yang kedua al-waqi'i fiha, yaitu sebaliknya, dia nggak mau keimanan itu tegak, apalagi hukum Allah tegak, nggak mau. Nah, dua kelompok ini tinggalnya nggak berpisah, kata Nabi. Yang beriman di gunung, yang nggak beriman di pantai, enggak. Kama sali kaumin, mereka ini seperti kaum bermasyarakat, lebih luasnya lagi bernegara. Bahkan sekarang lebih luas lagi, seluruh negara digabungin jadi satu di PBB. Di mana dua kelompok ini yang hidupnya bersama itu tadi, kata Nabi, istahamu ala safinah. Diumpamakan mereka ini beriuran mau buat perahu. Nih, orang yang pengen tegak Islam sama yang nggak mau, dua-duanya patungan. Istahamu, saham, patungan, iuran. Buat perahu tuh. Begitu perahu udah jadi, mereka gunakan untuk mengarungi lautan. Fa asaba ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha. Kata Nabi, penumpangnya tuh terbagi dua tuh, ada di atas, ada di bawah. Lalu Nabi cerita, fakanal ladzina fi asfaliha. Itu penumpang yang di bawah, idastaqau minal ma, kalau haus pengen minum tuh, dia harus ke atas. Karena fasilitas di atas, dispensernya ada di atas, kira-kira begitu kalau zaman sekarang. Otomatis maru alaman fauqahum, dia bakal ngelewatin orang-orang yang ada di atas. Lalu kemudian waqalu,
Yang di bawah ini ada yang berkata, ngapain kita dikerjain naik turun cuman mau ambil air minum. Kita kan patungan bikin perahu ini. Lau anna khorokna fi nasibina khorqan walam nu'zi man fawqona. Lobangin aja nih perahu, nggak usah repot-repot naik turun. Nanti airnya masuk, kita bisa minum bareng-bareng. Masya Allah. Jawab yang kompak. Kira-kira kalau diantepin yang bikin lobang, jawab yang kompak, tenggelam nggak nih perahunya? Rusak nggak perahunya nih? Masya Allah. Wa iyatrokuhum, kata Nabi. Tuh kalau penumpang perahunya meninggalkan, taroka yatroku. Maksudnya tuh membiarkan itu orang melobangi perahu, halaku jami'a, semuanya binasa. Lalu kemudian Nabi kasih tahu lagi, wa in akhodu ala aidihim, tapi kalau dicegah, nggak jadi dia melobangi perahu, najau, selamat, ditaukid sama Nabi, wa najau jami'a, pasti selamat semua. Masya Allah, Bapak Ibu, yang paling indah itu mati dalam keadaan muslim. Dan ini pesan Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bukan illa wa antum ghaniyun, bukan illa wa antum alimun, tapi illa wa antum muslimun. Mati kalian dalam keadaan muslim. Kenapa Allah perintahkan mati dalam keadaan muslim? Karena seluruh nabi lanufariqu baina ahadimir rusulih, tidak ada perbedaan dari Nabi Adam sampai Nabi kita tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membawa agama yang sama, yaitu agama, membawa risalah yang sama, yaitu la ilaha. Urusan syariatnya nanti beda-beda. Syariat Nabi Musa beda, syariat Nabi Isa beda, syariat Nabi Muhammad juga beda. Tapi risalahnya sama, mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Makanya kalau ada orang kemudian tidak mau beragama Islam, nih mau ikut Nabi yang mana? Jangan-jangan Nabi Tukimin, saudara. Jawab yang kompak semuanya. Kita jadi umat Islam senang atau tidak? Senang atau tidak? Siap jaga Islam, siap pertahankan Islam, siap bela Islam. Takbir. Bapak Ibu yang saya cinta, kalau yang dihajar akidah, wah kita udah bisa gampang ngadepinnya tuh. Ada aliran sesat, misalnya ngaku Islam tapi punya nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Wah itu sih gampang kita ngatasinnya, kelihatan. Ngaku Islam punya Tuhan selain Allah, gampang itu ngatasinnya. Betul apa betul? Yang mengerikan ini perilaku yang kalau dibiarkan bisa menjauhkan kita dari agama. Dan kalau udah jauh dari agama, selangkah lagi bisa merusak akidah. Na'udzubillah min dalik. Apa itu? Kemunkaran dan kemaksiatan. Jangan dianggap remeh, saudara. Apalagi hidup di zaman sekarang, zaman fitnah. Kemaksiatan apa yang kagak ada? Kalau dalam kitab Ihya Ulumuddin tuh ada dialog Nabi sama para sahabat. Kita nih hidup di era yang amartum bil munkar, dipaksa suruh maksiat. Masya Allah. Dulu kalau mau maksiat kudu keluar dulu, minimal baca koran dulu. Zaman dulu begitu. Maaf, zaman dulu nih. Mau cari hostess itu baca koran dulu tuh. Mau cari tempat hiburan, diskotik, baca koran dulu. Mau yang aneh-aneh tuh baca majalah. Zaman dulu begitu. Wow, kalau sekarang nggak usah keluar, saudara, dalam kamar bisa micet. Betul nggak kira-kira? Istilah sekarang open BO. Na'udzubillah min amartum bil munkar. Masya Allah. Saya dulu kebetulan tinggal di Pademangan, Ancol. Tahu dunia tuyul itu. Kita kalau mau pakai morfin dulu ke Mangga Besar dulu. Dulu kita kalau mau ngegelek, zaman dulu begitu tuh, kudu cari dulu ke Tanjung Priuk, di Kebon Batu sono deket Warakas. Kita kalau mau cari BK kudu ke Senen dulu, jalan kaki. Kalau nggak naik bis ke Senen, dari mulai yang 7 tik sampai 9 tik dulu begitu. Wah sekarang dianterin ke lingkungan kita, saudara. Jawab yang kompak. Kalau anak-anak kita, generasi kita
Lalu kemudian yang harusnya mereka menjadi tunas buat kita, melanjutkan perjuangan kita ke depan untuk menjaga nilai-nilai agama, terus dah dengan hadirnya kemunkaran, kemaksiatan seperti itu dibiarkan. Jawab yang kompak, bahaya atau tidak? Inilah dulu semangatnya dibentuk FPI. Dibubarin, gak ada urusan, ini bukan agama, organisasi, kita bikin lagi Front Persaudaraan Islam. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya cinta, nih, ad-dunya mazru'atul akhirah. Dunia ini adalah tempat menanam. Kita sholat ada hitungannya, kita puasa ada hitungannya, kita berkurban ada hitungannya, kita naik haji juga ada hitungannya, termasuk kita menegakkan dakwah amar ma'ruf nahi munkar juga ada hitungannya. Lebih-lebih kondisi saudara kita yang ada di Palestina saat ini di Rafah dalam keadaan mengenaskan. Ini bukan perang, bukan. Kalau perang, Zionis Israel bawa senjata, di sini warga sipil juga bawa senjata, dor-doran tuh namanya perang. Ini mah kagak sih, Israel doang yang bawa senjata, sipil kagak, dibomin melulu. Jawab yang kompak, curang apa kagak? Ya Allah, ini bukan perang, pembantaian namanya saudara. Insya Allah. Terus bagaimana Ustadz kita umat Islam Indonesia? Ya kalau buat berangkat mah ya jauh, kagak ada kewajiban ain. Kecuali Israel di Citayam naik ojek gitu ke sono. Betul nggak kira-kira? Terus apa yang harus kita lakukan saat ini? Hati dulu, hati harus condong ke saudara-saudara kita yang ada di sana. Harus condong, nanti bakal ditanya masalahnya tentang persaudaraan tuh bakal ditanya. Munkar nakir selain menanyakan man robuka, nanti di akhir yang ditanya apa? Man ikhwanuka. Ya Allah, nggak main-main ini ujian akhirat sebetulnya saudara. Kalau lebih lagi bagus, doain mudah-mudahan yang wafat di sana mati syahid. Doain Israel dan sekutunya Allah hancurkan. Andai kata mau meningkat lagi boleh, dengan harta, banyak donasi sekarang bisa Anda salurkan kemanapun. Andai kata mau mengekspresikan di Indonesia ini cuman apa? Cuman bisa demo, cuman itu maksimalnya saudara. Ya hadir kalau ada waktu. Lalu apa lagi? Boikot produk-produk yang jelas membantu daripada Israel saudara. Itu pun bagian dari jihad kita di Indonesia. Yang bakal ditanyain nanti nih di hadapan Allah, naudzubillah, ya Allah, itu negara-negara Islam di sekitar Palestina, pemimpin Mesir, itu bakal ditanya tuh, enak aja bakal ditanya. Perbatasan yang nggak dibuka, ditembakin saudaranya, dibomin, harusnya perbatasan tuh dibuka, ini ditutup. Kalau mau keluar, yang dewasa bayar 100 juta, anak-anak kecil bayar 50 juta baru keluar, dibisnisin saudara. Coba lihat ini Saudi apalagi. Makanya mohon maaf, kita kalau hajian itu jadi kayak ritual aja. Coba Anda deh sekali-kali itu perhatikan dialognya Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad dengan muridnya Al-Imam Abu Bakar Ash-Shibli. Di sana ada pertanyaan tentang tawaf. Tuh waktu kau tawaf, hai Shibli, kau cuma muter-muter doang itu. Kau tidak perhatikan di kanan kirimu itu banyak suku bangsa dari negara-negara lain, bahwa disitulah persaudaraan umat Islam. Kalau cuma muter-muter doang sih itu ritual namanya. Di situ persatuan umat Islam. Nah sekarang di sana kumpul jutaan umat Islam dari berbagai bangsa dan negara. Oke, kalau rakyatnya nggak punya kemampuan, saya yakin sekarang ini kepala-kepala negara-negara Islam hadir hajian minimal sekelas menteri. Betul apa betul? Ya harusnya kalau udah sekelas kepala negara bukan cuma haji-hajian doang, kumpul, pikirin bagaimana nyelamatin saudara kita di sana. Ini nggak nyampe ke sana, saudara. Ini tanggung jawab nih sekitar Palestina. Jawab yang kompak, siap dukung Palestina, siap doakan Palestina. Takbir. Ad-dunya mazru'atul akhirah. Di sini kita nanam ubudiyah ya di sini. Ustadz, tapi kan nanti masuk surga pakai ridho Allah, amar rahmat Allah. Betul, tanpa ridho rahmat Allah mustahil kita masuk surga. Karena yang punya surga siapa? Allah. Tanpa izin dari Allah nggak bisa. Tapi ada sunatullah. Ada sunatullah yang kita kumpulin saat ini, amal, pahala. Ini sunatullah, saudara. Untuk apa?
ibadah yang kita lakukan, baik baca Quran dan lain sebagainya, untuk bekal perpindahan yang kelima. Nih, perpindahan yang keempat, konsumsinya, makanannya macem-macem. Ada roti, teh botol, apa lagi tuh, bakmi, macem-macem dah itu. Apa aja dimakan udah. Betul apa betul? Setelah ini kita pasti akan masuk perpindahan yang kelima, pintu, yaitu alam barzah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nggak ada yang bisa lari. Ente mau lari kemana? Mau lari ke tempat yang tersembunyi, udah itu digembok, dicat warna hitam, dihitemin lagi, malaikat ngelihat, bakal dicabut, bakal diambil, bakal pulang, bakal innalillahi wa inna ilaihi. Dan kita umat Nabi Muhammad nggak dikasih waktu lama hidup di dunia ini. Umur Nabi 63. Jadi kalau sekarang ada yang umurnya 62 tahun 11 bulan 29 hari setengah, tinggal berapa lagi tuh? Setengah hari lagi, siap-siap dah. Kecuali kita hidup di era Nabi Adam, umurnya ratusan tahun. Ustadz, kok bisa sih Nabi Adam umurnya hampir ratusan tahun begitu? Ya, yang pertama irodatullah, Allah yang berkehendak. Yang kedua, menyesuaikan fisik. Nabi Adam tingginya 60 hasta, kalau di meter 30 meter. Udah, gak usah dipikirin yang lain-lainnya tuh, intinya tinggi udah. Dikasih umur ratusan tahun, fisiknya tinggi, gede. Jawab yang kompak, cocok nggak? Cocok. Nah, model kayak kita ceper-ceper begini, dikasih ratusan tahun, saya yakin lama-lama mengkeret jadi jenglot, saudara. Nggak bakal kuat. Ya Allah, cuman puluhan tahun. Dan dari puluhan tahun ini cuman beberapa puluh tahun yang nikmat. Di atas 40 tahun udah nggak bisa dibohongin. Makan kangkung banyak dikit asam urat. Betul nggak kira-kira? Ya Allah, kelihatannya gagah kalau lagi nongkrong, kelihatannya gagah udah kayak jawara. Nyampe rumah ngeliat bantal nyungsep udah. Betul nggak kira-kira? Udah nggak bisa dibohongin. Nih, maaf, sebelum saya akhiri, sebentar, nggak lama, cuman sebentar. Dan andai kata lama-lama juga agak enak. Saya mau nanya nih, jujur jawab yang kompak. Kira-kira bapak ibu yang ada di sini di masjid yang mulia ini, yang mau hidup di Cilandak 200 tahun, angkat tangannya. Ada nggak yang mau? Waduh, udah nggak ada temen. Betul nggak kira-kira? Ya Allah, cuman sebentar, hanya puluhan tahun. Jangan sia-siakan. Jangan sampai kita kemakan seperti surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr. Jangan sampai kita merugi, saudara. Waktu kita gunakan baik-baik. Jelas apa jelas? Nah, nanti bakal masuk alam barzah. Apa konsumsinya? Konsumsinya diantaranya hadis Nabi, idza matabnu adama in qata amaluhu ilamin salasin sodakotin jariyah. Kita nyumbang ke masjid, nyumbang ke pesantren, nyumbang ke ustadz, nyumbang ke yayasan dan lain sebagainya. Lalu kemudian al ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, atau waladin soleh yad'ulah, punya anak yang mendoakan orang tua. Nih yang ketiga yang tadi kita jalanin tuh, baca yasin, tahlilan. Betul apa betul? Ada yang protes, mana nyampe ngedoain orang yang udah mati. Saya pernah ketemu orang begini nih, yang bener, iya Ustadz, nggak nyampe tahlilan itu, nggak nyampe ngedoain orang mati. Saya tanya, bapak itu udah mati belum? Udah. Ya Allah, mudah-mudahan bapaknya dia dihancurin sama malaikat. Ya Allah, mudah-mudahan dibejek-bejek di alam kubur. Dia marah. Ustadz, kok ngedoainnya begitu? Lah katanya kagak nyampe, bagaimana? Masya Allah. Jawab yang kompak, doa kita nyampe apa enggak? Orang kencang nyampe apa enggak? Nyampe tuh konsumsinya, saudara. Konsumsi yang orang udah mati itu doa, banyakin doa. Bila perlu sedekah buat orang yang udah mati, bapak emak kita. Jelas apa jelas? Nyampe. Tapi kan tahlil itu kagak ada dalam Al-Quran. Ente nyari sampai sambar geledek juga gak bakal ada. Di Quran, di hadis, tahlil, nggak ada. Tahlilan itu ada tapi nggak ada, nggak ada tapi ada, itu tahlilan. Jelas apa jelas?
nggak ubahnya seperti nih kursi atau meja. Saya mau nanya, itu di bawahnya meja namanya apa? Namanya apa? Kurang kompak, namanya apa? Di bawah meja tuh namanya apa nih? Namanya apa nih? Kolong. Namanya apa? Kolong. Nih mejanya ada, kolongnya ada nggak? Kalau saya angkat ada nggak? Nggak ada. Di mana? Urusan kolong aja bingung kan? Kalau ditaruh ada, kalau diangkat nggak ada. Ada tapi nggak ada. Nggak ada tapi ada. Iya, tahlil nggak ada. Tapi kalau anda lihat di dalam tahlilan, jawab yang kompak, baca Al-Fatihah, ada nggak di Al-Quran? Baca Qul Huwallahu Ahad, ada nggak di Al-Quran? Nggak ada tapi ada. Jawab yang kompak, siap pertahankan doa kepada ahli kubur? Takbir. Bapak Ibu yang saya cinta, nih nanti di alam barzah konsumsi kita doa dari yang masih hidup. Setelah itu kita akan mengalami perpindahan yang keberapa? Yang keenam. Ya Allah, perpindahan yang keenam itu diawali dengan idza zulzilatil ardu. Bahkan idza zulzilatil ardu ikutnya perpindahan yang kelima, rangkaiannya di situ. Nanti di perpindahan yang keenam masuklah kita perpindahan alam berikutnya, yaitu alam mahsyar. Di sana kita akan dimintai pertanggungan jawab. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Tadi yang saya bilang, masuk surga rahmat ridho Allah, tapi ada sunatullah tuh. Amal baik, amal buruk bakal Allah liatin. Masya Allah. Yang ngebunuh 6 laskar boleh cengengesan di dunia, boleh nyantai di sini, betul apa betul? Oh, nanti di saat itu udah nggak bisa ngeles lagi yang terlibat, saudara. Di sini boleh anda berlindung di ketek kekuasaan. Hari itu udah nggak bisa lagi ada yang ngebelain, udah nggak ada, saudara. Untuk apa hari itu? Ada mizan, ada hisab. Wa amman khaffat mawazinuhu fahuwa fi isyatir radiyah wa amman saqulat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Tuh, ya Allah, bakal ditimbang itu. Kita selaku umat Nabi Muhammad bersyukur yang pada akhirnya nanti di penghujung setelah itu menyeberang sirat. Disitulah syafaat kita punya Nabi. Pertama syafaat Nabi pada saat di Padang Mahsyar. Di Padang Mahsyar tuh puluhan tahun kita nunggu. Nabi doa minta dipercepat syafaat yang pertama. Itu semuanya dapat. Syafaat yang kedua pada saat menyeberang sirat. Rasulullah memohon kepada Allah agar semua umatnya, tentunya yang ada nur iman di dalam hatinya, yang dari asalnya la ilaha illallah sampai mati tetap membawa kalimat la ilaha illallah, dia dimasukkan ke dalam sorganya. Kita punya Nabi sampai nangis berlama-lama karena perkara ini. Ngelihat umatnya banyak yang masuk neraka, akhirnya beliau sujud, beliau minta kepada Allah agar umatnya diselamatkan. Karena perkara akhirat bukan kayak perkara dunia. Perkara dunia enggak terlalu berat sesungguhnya, tapi di sana luar biasa. Sampai nggak ngenalin siapa-siapa, tegang semuanya, saudara. Syafaat Nabi pada saat itu, ibadah Allah. Kalau dalam surat Ad-Duha itu ada, di mana Rasulullah ketika minta Allah ridho. Salah satu yang diminta oleh Nabi agar umatnya diselamatkan. Yang terakhir, setelah itu kita akan menuju perpindahan yang ketujuh, perpindahan puncak. Imma langsung masuk surga tanpa mampir dulu, atau mampir dulu baru masuk surga. Kalau saya lihat jamaah yang ada di sini, wajah-wajahnya calon penghuni surga semua. Cuman masuknya belakangan. Biar belakangan, yang penting masuk surga. Insya Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah. Salatullah salatullah ala
yasin billah tawassalna bismillah wa bil hadi Allah Allah tawassalna wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah salatullah Allah Allah salatullah ala yasin billah ilahi salimil ummah minal niqmah ilahi salimil ummah minal afati wa min hammi wa min ghammah bi ahlil badri ya Allah salatullah Allah Allah salatullah ala yasin ala yasin ala yasin Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait Allahumma ahyina wa amitna bil iman Allahumma ahyina wa amitna bil islam Allahumma ahyina wa amitna bil ihsan Allahumma amitna bi qauli la ilaha illallah semuanya la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu qalihan ahya wa lahan namut wa bihan nub'azu wa nadkhulul jannah insyaallah taala minal aminin Allahumma ansuril islam wal muslimin Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi Palestin bi rahmatika ya arhamar rahimin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Bukan doa penutup, nanti ditutup doa sama guru-guru kita. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.